Vascarelli, Polres Lombok Barat pun telah menetapkan istri korban sebagai tersangka dan saat ini sudah ditahan di Mapolres Lombok Barat. Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan kasus ini telah terhubung melalui sambungan virtual pada sore hari ini ayah dari Brigadir Esko, Bapak Syamsul Herawadi. Halo, selamat sore Pak Syamsul. Halo, selamat sore. Baik. Terima kasih Pak Syamsul telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Dan pertama-tama kami ucapkan turut berduka cita Pak atas peristiwa yang menimpa keluarga Bapak. Pak, kami izin dalam kesempatan ini boleh diberikan tanggapan terkait dengan penanganan kasus pembunuhan Brigadir Esko. Sudah ada penetapan tersangka terhadap istri korban ya, Brigadir R kalau tidak salah. Seperti apa tanggapan dari pihak keluarga Pak? Tanggapan dari pihak kita, karena sampai saat ini pelaku hanya satu yang ditetapkan sebagai tersangka. Jadi pihak keluarga masih merasa belum puas karena tersangka masih baru satu. Baik, berarti pihak keluarga meyakini bahwa tidak hanya R saja sebagai pelaku ya Pak ya? Betul. Baik, apa yang menjadi keyakinan kuat? Tanda-tanda apa atau bukti-bukti apa yang membuat keluarga yakin bahwa tidak hanya ada satu pelaku dalam kasus ini, Pak? Kalau kita lihat tadi hasil sebelum otopsi, ketika saya lihat jenazah anak saya waktu di otopsi, yang sangat begitu tragis dari tubuh anak saya waktu itu. Baik. Dan yakin kalau seorang tidak akan mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Dan saya yakin pelakunya lebih dari 2-3 orang, bukan 1 orang. Baik. Baik, nah kalau tidak salah Pak, dari informasi yang beredar dikatakan bahwa tubuh dari anak Bapak Brigadir Esko ini kan ditemukan di kebun bagian belakang rumahnya ya. Seberapa jauh sebenarnya jarak dari rumah dengan titik di mana Brigadir Esko ini ditemukan sehingga Bapak tadi bilang tidak mungkin hanya satu orang yang terlibat dalam peristiwa ini? Sekitar 12 meter. Baik. Sangat dekat sekali radius dari rumahnya. Baik. Sangat dekat. Nah, kemudian untuk kondisi jasadnya Pak, ketika dilihat di rumah sakit ya, sebelum proses autopsi dilakukan, di mana saja bagian lukanya yang terlihat secara kasat mata? Waktu saya periksa masuk ruang otopsi sebelum dilakukan otopsi, jadi saya diizinkan untuk melihat kondisi jenazah. Di situ ketika saya masuk, saya tidak mampu melihat kondisi anak saya yang sangat mengenaskan, luka sudah tidak ada. Baik, berarti memang sangat parah ya Pak, luka-luka yang ada di tubuh korban ya. Nah, lantas Pak, sampai dengan saat ini kan baru ada satu orang tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian dan ini merupakan keluarga dekat sang istri dari korban. Nah, apakah pihak keluarga pernah mengetahui apa yang menjadi permasalahan mungkin atau motif yang bisa diduga menjadi penyebab peristiwa ini terjadi? Apakah pernah diceritakan ke permasalahan di dalam keluarga tersebut? Kalau hal itu karena di situ hubungan keluarga rumah tangga, jadi saya selaku orang tua tidak ikut campur apa yang menjadi permasalahan mereka. Baik, berarti memang untuk persoalan yang terjadi di internal keluarga antara Brigadir Esko dan R ini tidak pernah disampaikan kepada pihak keluarga ya? Ya, selama ini. Baik, baiklah. Lantas kemudian Pak, sampai dengan saat ini pihak keluarga mengetahui dari mana saja saksi-saksi yang sudah digali keterangannya? Apakah dari pihak rekan-rekan kerja, baik itu korban ataupun tersangka ini juga sudah digali keterangannya? Ya, sesuai informasi sekitar 53 saksi yang sudah diperiksa. Informasi dari kepolisian. Baik, 53 saksi sudah diperiksa. Kalau dari pihak keluarga, semua yang penting sudah dipanggil juga Pak untuk diminta keterangan ya? Informasi dari pihak mana kita juga belum jelas. Karena tidak berani kita pastikan dari pihak mana, mungkin dari pihak keluarga atau rekan teman dekat. Kita tidak berani memastikan.
Baik. Nah, lantas Pak, untuk bisa membuat terang kasus ini, boleh diceritakan juga seperti apa sebenarnya sosok dari Brigadir Esko di mata keluarga, baik itu ketika berbicara hubungan di dalam keluarga sendiri dan juga ketika ia bekerja di instansi kepolisian. Ini terubah dari sanjungan seorang orang tua kepada anak. Jadi pribadi anak saya itu pendiam. Pokoknya dalam penilaian kami itu baik sudah, karena pendiam, tidak suka bikin masalah. Baik, jadi tidak ada hal-hal yang mencurigakan Pak ya dari kepribadian korban? Tidak ada. Baik, kalau dari sosok istri korban, Brigadir R yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka, apakah pihak keluarga sudah menduga di awal atau justru kaget dengan temuan ini? Tidak ada perasaan atau praduga yang terlintas di benak kita kan. Jadi tidak pernah kita menyangka akan terjadinya hal-hal seperti ini. Baik, berarti memang peristiwa ini sangat mengagetkan, termasuk juga penetapan Brigadir R, istri korban menjadi tersangka ya. Nah, lantas Pak, untuk saat ini kasus masih terus ditangani oleh pihak kepolisian. Apa yang menjadi harapan pihak keluarga atau mungkin ada yang menjadi masukan kepada pihak mana lagi harus digali keterangan, dicari agar kasus ini dapat segera terang benderang, Pak? Harapan kami selaku keluarga besar sangat mengharapkan pihak kepolisian bertindak tegas mengusut siapapun yang terlibat dalam aksi ini. Dan juga harapan kita kepada pihak penegak hukum untuk berbuat seadil-adilnya sesuai pasal hukum yang berlaku. Baik. Bila perlu, hukuman mati. Baik. Kita akan kawal terus ya Pak Samsul bagaimana kasus ini akan dituntaskan oleh pihak kepolisian karena tentu saja keadilan menjadi suatu hal yang paling dinanti-nantikan oleh keluarga korban terkhususnya ya. Terima kasih Bapak Samsul Herawadi, sekali lagi kami ucapkan turut berduka cita atas apa yang menimpa keluarga Bapak. Kita kawal bersama terkait dengan kasus ini. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Pak.